Lebih dari 100 tahun yang lalu, raksasa mengerikan berwujud manusia yang disebut Titan tiba-tiba muncul di bumi. Mereka memangsa manusia sebanyak yang mereka bisa. Manusia bukan lagi berada di puncak rantai makanan dan populasinya pun mulai berkurang. Meski banyak peradaban yang musnah, umat manusia belum nemuin cara untuk ngelawan para Titan. Jadi, mereka milih untuk ngebatasin kebebasan mereka demi keamanan. Manusia yang selamat ngebangun tembok melingkar besar, lebih tinggi daripada Titan itu. Di suatu daerah untuk mencegah invasi, 2 tembok lingkaran dibangun. Satu di dalam dan satu lagi di luar untuk mastiin perlindungan ganda. Bagian luar disebut distrik luar dan bagian dalam disebut distrik dalam. Di dalam tembok itu, mereka bisa ngejalanin kehidupan yang damai. Tapi tembok itu gak ngejamin perlindungan guys. Bahkan setelah 100 tahun, orang-orang masih hidup dalam ketakutan akan para Titan. Tokoh utama film ini adalah seorang cowok muda bernama Eren Yeager yang tinggal di distrik luar. Dia bermimpi buat ngelewatin tembok suatu hari nanti untuk menjelajahi dunia. Dia sering cerita bohong tentang lautan dan samudra di dunia luar ke temen-temennya, Armin dan Mikasa. Suatu hari mereka mutusin untuk pergi ke perbatasan dan nyoba manjat tembok untuk lompat ke sisi lain. Pas udah deket ke perbatasan, mereka kaget ngelihat ukuran tembok itu guys. Armin dan Mikasa skeptis dengan rencana itu karena mereka yakin Titan masih ada di luar sana. Tapi Eren bersikeras karena udah 100 tahun terakhir mereka ngelihat Titan. Dan kemungkinan besar para Titan itu udah mati karena gak ada manusia yang dimakan. Pembicaraan mereka terpotong ketika patroli perbatasan datang untuk nangkap mereka karena berada terlalu dekat dengan tembok. Eren yang marah karena polisi berusaha nangkap temen-temennya mulai ngelawan mereka. Dia sama sekali gak peduli kalau dia bisa dieksekusi atas kejahatannya itu. Saat itu Kapten Souda ngedeketin mereka dan minta para prajurit untuk mundur. Dia janji untuk ngehukum Eren dan teman-temannya itu. Lalu Kapten nyuruh para prajurit pergi. Kapten Souda memahami keinginan Eren untuk bebas, tapi Kapten bilang tindakannya itu kekanak-kanakan banget. Lalu Kapten ngasih tahu Eren dan kawan-kawan tentang pendekatan militer untuk menjelajahi luar tembok. Kapten ngejelasin kalau pemerintah udah ngirim beberapa prajurit keluar untuk meriksa situasinya. Jadi Eren gak perlu mempertaruhkan nyawanya guys. Tiba-tiba ada ledakan keras ngagetin semua orang, seperti gempa bumi dan tanah mulai bergetar. Mereka mundur pas tembok bergerak makin kencang. Lalu ada Titan raksasa di luar sana. Dia ngeluarin teriakan keras dan mulai nendangin tembok guys. Petugas patroli ngelihatnya ketakutan, gak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan makhluk itu. Titan akhirnya mecahin tembok dan menghilang jadi asap. Suasana sepi beberapa detik, tapi kemudian banyak banget Titan yang masuk ke kota itu guys. Para prajurit nyerang Titan itu pakai peluru meriam, tapi nggak mempan. Sepertinya Titan punya kemampuan regenerasi yang kuat karena luka yang disebabkan meriam sembuh dengan cepat. Setelah itu Titan langsung nangkep para prajurit dan mulai melahap mereka satu persatu. Seorang prajurit bahkan bunuh diri guys. Dia bilang itu lebih baik daripada mati di tangan Titan. Semua orang mulai lari nyelamatin diri saat para Titan ngancurin rumah dan nangkap sebanyak-banyaknya orang. Armin tersesat di tengah keramaian, sementara Eren dan Mikasa lari menuju gereja kota tempat orang-orang bersembunyi. Lalu Mikasa ngelihat bayi di tanah yang bakal keinjak sama kerumunan orang yang lari. Dia pergi nyelamatin bayi itu, tapi malah terpisah dari si Eren. Eren diseret ke dalam gereja, tapi orang-orang langsung nutup pintu masuknya. Mereka gak ngebiarin orang lain masuk. Eren ngelihat Mikasa dari jendela gereja saat dia dideketin sama Titan perempuan dengan gigi yang sangat mengerikan. Mikasa tahu gak ada yang bisa nyelamatin dia sekarang, jadi dia nunduk pasrah gitu guys. Saat itu ledakan keras bikin semua orang di dalam gereja kedorong jatuh ke belakang. Pas Eren ngelihat keluar lagi, Mikasa dan Titan udah gak ada guys. Eren lari keluar nyari Mikasa, dan pas Eren balik badan, dia ngelihat Titan lagi ngancurin gereja dan melahap semua orang di dalamnya. Setelah itu dia langsung pergi guys. 2 tahun kemudian, semua yang selamat dari serangan Titan akhirnya pindah ke distrik dalam. Militer sekarang berencana untuk ngerebut kembali distrik luar. Setelah gerombolan pengungsi pindah ke distrik dalam dan meninggalkan lahan pertanian subur di distrik luar, kelangkaan makanan pun terjadi. Jika ini terus berlanjut,
Semua orang pada akhirnya bakal mati kelaparan, guys. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah ngambil alih distrik luar dan memperbaiki tembok yang rusak. Direktur pasukan militer bernama Kubal memberikan pidato yang menyentuh hati para prajurit dan manggil seorang gadis bernama Hans ke atas panggung. Dia adalah kepala senjata pasukan. Hans mendemonstrasikan perlengkapan manuver serbaguna atau disebut juga ODM Gear yang dia klaim akan ngebantu mereka melawan Titan. Tapi dia malah nggak sengaja nyerang orangnya sendiri, guys. Lalu terlihat Eren dan Armin di antara kerumunan militer. Ternyata mereka berdua selamat dari serangan 2 tahun lalu dan sekarang udah bergabung dengan militer. Eren mau balas dendam sama Titan karena udah ngebunuh ceweknya, si Mikasa. Kapten Souda juga selamat dari serangan itu, tapi udah hilang semangat hidup, guys. Dia sekarang jadi distributor makanan di tentara dan jadi pecandu alkohol. Para prajurit berencana untuk nyerang distrik luar pada malam hari, pas para Titan lagi tidur. Mereka mau nutup celah tempat Titan nyerang kota supaya nggak ada Titan baru yang bisa masuk. Lalu mereka bisa ngebunuh Titan yang tersisa dan ngedapetin kembali distrik mereka. Hans minta semua orang untuk berangkat maju pelan-pelan dan gak ngeluarin suara karena Titan-Titan itu peka banget terhadap suara, guys. Pintu masuk ke distrik luar terbuka dan tentara keluar dengan menggunakan mobil militer. Saat mereka bergerak maju, kapten tiba-tiba merintahin mereka untuk menghentikan kendaraan. Dia ngerasain gerakan di depan. Para prajurit pelan-pelan ngelihat sekeliling untuk nemuin Titan yang berkeliaran di kota. Salah satu dari mereka bernama Hyana. Dia nggak denger bayi nangis dan mutusin untuk nyari tahu dengan mempertaruhkan nyawanya. Eren ngikutin Hyana dan keduanya berakhir di dalam gedung yang hancur. Tangisan itu jadi lebih jelas pas mereka ngelangkah lebih jauh, guys. Tiba-tiba cairan berlendir netes ke Hyana. Mereka ngelihat ke atas dan ketakutan lihat Titan bayi raksasa lagi makan manusia. Bayi itu jatuh di depan mereka dan mulai nangis. Mereka lari ketakutan, guys. Para prajurit mulai panik karena suara berisik itu. Kapten merintahin mereka untuk diam dan gak narik perhatian Titan. Tiba-tiba tangan raksasa muncul entah dari mana dan nangkep si kapten. Para Titan kebangun. Sekarang para prajurit ada dalam bahaya besar, guys. Eren dan Hyana lari menuju kelompok itu saat monster raksasa ngikutin mereka. Mereka lari ke mobil, tapi Komandan Kubal ketakutan dan melarikan diri bawa mobil yang berisi senjata. Hans dari dalam mobil minta kelompok itu untuk pergi ke gedung terbengkalai di dekatnya. Para prajurit lari menuju gedung itu, tapi udah dikepung sama Titan sebelum mereka bisa melarikan diri. Mereka putus asa, tapi tiba-tiba pembasmi Titan dan kapten dari resimen penyelidik bernama Shikishima muncul. Dia pakai alat berayun untuk ngebunuh Titan di udara dengan nyerang zona lemah di belakang leher Titan. Shikishima punya rekan wanita dengan alat yang sama. Titan yang terbunuh jatuh ke tanah dan menguap. Eren akhirnya ngelihat temennya Shikishima dan kaget. Ternyata temennya itu adalah Mikasa. Mikasa gak merhatiin teman lamanya. Dia cuma lihat Shikishima senyum sama dia. Lalu mereka berdua pergi ke gedung itu diikuti para prajurit. Ternyata Komandan Kubal udah nunjuk Shikishima untuk ngebantu mereka dalam misi ini. Ternyata Shikishima nyelamatin hidup Mikasa pada hari itu dan juga ngajarin cara ngelawan Titan. Nah, sejak saat itu mereka udah kerja sebagai mitra yang hidup di dunia Titan. Mikasa belajar tentang realitas hidup yang keras dan gak mau berhubungan dengan orang-orang dari kehidupannya yang lama lagi. Salah satu prajurit nyalahin Eren karena telah narik perhatian Titan waktu itu dan ngebahayain nyawa semua orang. Mereka berdua berkelahi, tapi langsung dihentikan sama Mikasa. Shikishima nanya nama Eren dan nunjukin superioritasnya dengan ngajak Eren ngobrol berdua. Eren ngasih tahu Shikishima kalau dia mau belajar ngebunuh Titan dan nyalain monster itu karena udah ngejebak mereka. Shikishima ketawa, ngejelasin kalau manusia yang terperangkap, bukan Titan. Mereka terlalu takut untuk bertarung dan ketakutan mereka ngebawa mereka ke tempat mereka sekarang. Shikishima kemudian memprovokasi Eren dengan menyebutnya pengecut. Lalu Eren ngebantah dan Shikishima minta Eren supaya nggak takut ngelawan Titan untuk kebebasannya. Eren lalu pergi nyari Mikasa
dan nemuin dia pas lagi main piano yang rusak. Dia nyoba buat barengan lagi, tapi Mikasa cuek dengan usahanya. Dia bilang kalau dia udah berubah jadi orang yang berbeda pas bayi yang dia selamatin itu mati. Mikasa lalu nunjukin bekas gigitan di tubuhnya. Dia nunjukin apa yang udah dilakuin Titan. Tiba-tiba Shikishima datang dan ngasih Mikasa apel. Dia nunjukin kasih sayangnya ke Mikasa. Eren patah hati dong, langsung lari keluar dan teriak kesakitan. Mikasa yang dicintainya, dan karena Mikasa itulah dia mau balas dendam sama Titan. Tapi sekarang Mikasa bukan Mikasa yang dulu lagi guys. Nah saat itu Hiyana ngedeketin Eren dan menghiburnya. Mereka kembali ke dalam gedung dan ngobrol. Lalu ada pasangan lain di samping mereka lagi bermesraan guys. Hiyana jadi emosional, cerita ke Eren soal putrinya yang ada di distrik dalam. Hiyana nyoba ngerayu Eren dan maksa Eren supaya mau sama dia. Tapi tiba-tiba ada mata raksasa ngelihat mereka lewat jendela guys. Dan Titan itu tiba-tiba nyeret Hiyana dengan mulutnya. Gak ada waktu buat mikir, langsung Eren ngelihat temennya dimakan sama Titan itu guys. Dan banyak lagi Titan lain ngedeketin gedung. Shikishima, Mikasa dan prajurit lainnya pakai perlengkapan mereka dan ngelawan Titan itu guys. Shikishima ngebunuh sebagian besar dari mereka bersama Mikasa. Tapi banyak yang terluka karena ini adalah pertama kalinya mereka bertarung. Bahan peledak adalah satu-satunya aset yang bakal ngebantu mereka nyingkirin Titan dalam jangka panjang. Jadi Komandan Kubal minta semua orang untuk melindunginya. Sementara itu pasangan yang lagi mesra-mesraan tadi diserang guys, dan cowok itu meninggal. Ceweknya marah karena kematian pacarnya dan janji untuk balas dendam sama Titan yang ngebunuh pacarnya. Lalu ada orang masuk ke dalam mobil yang isinya bahan peledak terus pergi. Cewek yang baru aja kehilangan pacarnya mau ngorbanin dirinya dan lompat ke mobil itu untuk nyalain bahan peledak. Dia ngambil alih kemudi dan maju ke arah Titan yang ngebunuh pacarnya itu. Pas dia nabrak Titan, ledakan itu ngeledakin kakinya. Tapi serangan itu gak berhasil guys, karena kaki Titan cepat sembuh lagi. Satu-satunya cara untuk ngebunuh mereka adalah nyerang titik lemah mereka. Eren masih di atas gedung dan belum ngebantu yang lain ngalahin Titan. Lalu dia ingat kata-kata Shikishima sebelumnya dan ngegunain ODM Gear untuk nyerang Titan. Eren berjuang. Awalnya dia berhasil ngelakuin pembunuhan pertamanya dengan sedikit bimbingan dari Shikishima. Tapi setelah itu dia kehilangan keseimbangan dan terbang langsung ke mulut Titan lain. Titan itu ngegigit salah satu kakinya. Tapi Eren berhasil nyelamatin diri dengan lompat ke atap. Tiba-tiba seorang Titan nangkap Armin saat dia nyoba melarikan diri. Teman-teman yang lain nyoba nyelamatin pas Titan mau makan si Armin. Si Eren lagi kesakitan tapi gak berhenti usaha buat bantu temennya itu guys. Dia ngerangkak ke ujung gedung dan lompat ke mulut Titan itu. Eren nahan mulut Titan supaya tetap terbuka. Si Armin hampir masuk ke tenggorokan Titan itu guys, tetapi berhasil selamat. Nah, si Eren malah jatuh ke dalam perut Titan nih guys. Di dalam perutnya ada beberapa mayat. Salah satunya adalah mayat Hiyana. Sementara itu Mikasa dan yang lainnya ada di atap tempat Armin cerita kematian Eren. Mikasa gagal nyembunyiin emosinya. Dia kelihatan sedih ngedenger berita itu. Marah, dia langsung nyerang dan ngebunuh setiap Titan. Tapi bahan bakarnya habis di tengah jalan dan dia jatuh ke tanah. Titan yang makan Eren tadi ngedeketin Mikasa dan siap membunuhnya. Tapi tiba-tiba ada tangan muncul dari mulut Titan itu. Lalu tubuhnya meledak. Ada Titan lain keluar dari dalam tubuhnya. Titan yang baru terbentuk ini ngelawan jenisnya sendiri dan ngebunuh Titan satu persatu. Prajurit yang selamat seneng banget saat mereka sadar kalau Titan itu sebenarnya adalah Eren. Setelah ngebunuh semua Titan, Titan itu ngedeketin gedung dengan agresif. Eren kayaknya udah lupa jati dirinya dan ngebunuh semua orang yang dilihatnya. Para prajurit mundur ketakutan, kecuali Mikasa yang manggil nama Eren. Tapi dia gak berhenti dan narik Mikasa. Pas ngelihat Mikasa, ingatannya balik lagi dan dia mulai ngenalin Mikasa. Eren langsung jatuh ke tanah dan mulai menguap kayak Titan lainnya. Mikasa buru-buru ngebelah titik lemahnya dan tubuh asli Eren muncul dari dalam Titan itu. Yang bikin kaget semua orang, kakinya yang hilang udah tumbuh lagi dengan bantuan kekuatan regenerasi Titan. Titan terakhir akhirnya menghilang dan Eren pelan-pelan sadar.